Cek, cek, cek. Halo, para omnivora jomblo, dimanapun kalian berada, disitulah kalian hitut, ya kan? Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Scarlet Innocence tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang gadis desa yang jatuh cinta kepada dosennya sendiri. Sampai-sampai dia rela melakukan cacrot, tapi akhirnya dia malah ditinggalkan begitu saja. Jadah, habis cerot sepah dibuang ini mah cuy. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan seorang pria yang baru turun dari bus. Pria ini bernama Hakyu. Dia adalah seorang dosen sastra. Besoknya, ketika sedang mengajar, terlihat ada seorang muridnya yang bernama Deoki yang terus melihat ke arah tangannya si Hakyu. Ternyata, Deoki ini juga bekerja di sebuah wahana taman bermain. Ketika akan pulang, secara tidak sengaja dia melihat Hakyu. Sepertinya, si Deoki ini sudah merasakan buih-buih rasa cinta yang cerot kepada si Hakyu. Mereka pun pergi untuk minum-minum dengan santuy. Terlihat, Deoki yang sudah mulai akrab dan tidak merasakan karagok dengan si Hakyu. Setelah selesai minum, Hakyu lalu mengajak Deoki ke rumahnya. Nah, ternyata di sini tuh yang udah nggak tahan adalah si Deoki cuy, bukannya si Hakyu. Karena bukannya malu, Deoki langsung mencipok Hakyu dengan santuynya. Widih, mantap. Hakyu yang melihatnya hanya tersenyum. Iya, dan terjadilah adegan cacrot. Tapi bohong, iya kasihan. Besok malamnya, Deoki dan Hakyu naik ke wahana kincir ria. Nah, di sini nih si Hakyu yang sudah nggak tahan cuy. Dia pun langsung nyosor dan mereka pun langsung melakukan cacrot. Tiba-tiba ada lampu yang menyorot ke arah mereka. Itu adalah lampu dari si kakek ini. Besok paginya, si kakek menceritakan tentang kejadian semalam kepada teman-temannya. Deoki dan Hakyu terlihat sedang asik jalan-jalan. Deoki terlihat sangat bahagia sekali. Ketika di rumah Hakyu, karena mungkin mereka capek dan butuh asupan tenaga tambahan, mereka pun langsung melakukan pengencrotan dengan penuh kesantuyannya. Besok paginya, Deoki datang ke rumah Hakyu. Dia melihat Hakyu yang sedang sibuk memasukkan bajunya ke dalam koper. Deoki yang bicara pun Hakyu hiraukan saja. Sampai-sampai Deoki bilang bahwa dirinya sedang tekdung. Mereka pun langsung pergi ke klinik. Kalian tahu kan apa yang mereka lakukan? Karena sudah di tempat ini dengan kondisi Deoki yang sedang tekdung, ya otomatis lah. Hakyu pun meninggalkan Deoki yang masih lemas. Hakyu lalu pergi untuk melihat istrinya yang sedang sakit. Ternyata, istrinya tahu kalau Hakyu selingkuh darinya. Istrinya hanya bisa menangis di pelukan si Hakyu. Singkat cerita, Deoki terlihat sedang menggoreng ikan. Tiba-tiba, Hakyu sudah ada di luar rumah. Deoki pun langsung pergi menemuinya. Ternyata, Hakyu memberikan uang dan akan meninggalkan Deoki. Deoki pun langsung menangis karena sudah memberikan semuanya kepada Hakyu. Tapi Hakyu malah meninggalkannya begitu saja. Deoki yang lupa mematikan kompor membuat rumahnya terbakar. Deoki pun langsung lari karena di dalam rumah ada ibunya yang sedang tidur. Tapi Deoki terlambat karena ibunya sudah tertimpa kayu dan meninggal. 8 tahun kemudian, karena istrinya Hakyu sudah meninggal, dia pun mengurus anaknya sendiri yang sudah tumbuh dewasa. Ketika Hakyu sedang rebahan, bel pintu rumah berbunyi. Ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Deoki yang datang sambil membawa makanan.
Tapi di sini Hagyu tidak tahu kalau itu adalah Deoki, karena Hagyu menderita kelainan pada matanya. Tapi Deoki tidak bilang bahwa itu adalah dirinya, dan malah bilang bahwa namanya adalah Yeon Sejung. Karena Deoki tidak ingin kalau Hagyu tahu bahwa itu dirinya. Deoki lalu mengajak Hagyu untuk pergi ke dokter mata. Dokter bilang kalau mata Hagyu harus segera dioperasi, tapi tidak di Korea, melainkan harus di Inggris. Setelah pulang dari dokter, Hagyu bilang pada Deoki bahwa dia ingin bermain judi. Kalian sudah tahulah hasilnya seperti apa. Males gue bilangnya anjir, jadi kebawa emosi. Kan udah tahu matanya harus dioperasi, malah judi. Kan jadinya jadah. Karena kalah, Hagyu pun terpaksa harus minjam uang kepada debt collector. Malam harinya, Deoki terlihat sedang mencukur kumis Hagyu. Tapi, karena terbawa suasana, mereka pun akhirnya melakukan cacrot dengan santuinya. Tapi ternyata, anaknya Hagyu melihatnya dari balik pintu. Ketika anak Hagyu sedang asik membaca buku sambil mendengarkan Walkman, anjir Walkman, zaman ira eta Walkman. Tiba-tiba mulutnya dibekap oleh pria asing. Ketika bangun, ternyata dia ada di rumah debt collector. Karena dalam perjanjiannya kalau Hagyu tidak membayar hutang, maka anaknya akan dibawa sebagai jaminan. Debt collector ini lalu bilang bahwa ini semua sudah direncanakan oleh Deoki. Di tempat lain, Deoki terlihat sedang memandikan Hagyu. Deoki lalu bilang bahwa dirinya dulu bekerja di sebuah wahana taman bermain dan akan punya anak, tapi itu gagal karena ayah si anak tidak ingin anak itu. Hagyu pun langsung teringat bahwa ini adalah Deoki, wanita yang pernah dia sia-siakan begitu saja. Singkat cerita, Hagyu sedang di rumah sakit. Deoki bilang bahwa dirinya tidak bisa lagi bersama Hagyu. Tapi Hagyu memohon agar Deoki bisa terus bersama dirinya. Tiba-tiba, mulut mereka dibekap hingga pingsan. Dan ternyata, ini semua adalah rencana anaknya Hagyu, karena ingin mengambil mata Deoki untuk ayahnya sebagai balas dendam. Film pun diakhiri dengan Deoki yang tidak bisa melihat lagi, dan mereka pada akhirnya saling mencintai dan hidup bersama dengan bahagia. Film pun tamat, ending yang sangat mengharukan sekali cuy. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, ciao.